Halo semuanya, video kali ini akan menunjukkan tutorial cara mengolah data di Smart PLS 4. Perkenalkan, aku Intan Novita Sarisa NIM 3142319 dari Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Oke, selanjutnya untuk cara mengolah data di Smart PLS 4, kita ada di variabel moderasi ya. Jadi selanjutnya kita itu harus menyiapkan ini folder baru ya. Habis itu memasukkan data CSV-nya. Setelah itu nanti kita masuk di Smart PLS. Nanti kita new project saja, create ya. Kita tulis moderasi PLS gitu aja. Kita create. Habis itu nanti import data file. Filenya tadi kita tinggal di open saja. Nah, setelah itu kita import. Oke, nunggu dulu. Kita back ya. Habis itu di create model, kita pilih yang PLSM. Modelnya kita tulis saja ya, moderasi PLS. Save. Oke, setelah itu nanti kita tinggal tarik saja ya. Nah, oke. Oke lah, ini kanvasnya karena terlalu besar ya. Jadi kita perkecil dulu supaya semuanya kelihatan. Oke, kita geser-geser dulu ya supaya nanti hasilnya lebih bagus. Nah, setelah itu kita konekin dari X1 ke Y, X2 ke Y, M-nya nanti ke sini. Nah, habis itu langsung kita calculate LSM algorithm, start calculation. Habis itu kita lihat di outer loadingnya nih, outer loadingnya ya. Kita setelah itu kita di dokumennya ya, kita tulis saja GVS convergen. Setelah itu kita copy paste ya. Sementara kita copy paste ataupun nanti bisa di nih ya, copy to Excel. Kita copy paste dulu aja ya, supaya kelihatan ini warna merahnya. Jadi dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa X1.1, S2, S1.2, S1.3, S2.2, M1 dan M3 itu nilai autoloadingnya dikatakan tidak valid karena kurang dari 0,70 ya menurut Joseph FH 2021. Yang lainnya itu kita sudah valid yang warna hijau. Jadi kelihatan ya kalau di sini ada warna hijau sama warna merah. Kalau warna merah tidak valid, kalau hijau sudah valid. Habis itu kita di construct reliability dan validity. Kita kalau di construct reliability validity kita masuk di sini validity kriteria. Habis itu construct reliability kita pilih yang overview ya, yang ini. Jadi nanti kita kembali ya, kita copy paste saja yang itu. Untuk di construct reliability dan validity kita pilih yang AVH aja. Jadi hasil dari AVH di atas X1 dan M dikatakan tidak valid karena kurang dari 0,50 dan sedangkan nilai Y dan X2 ini dikatakan valid karena lebih dari 0,50 menurut Joseph F. Hayer ya. Habis itu kita di uji validitas diskriminan. Kalau uji validitas diskriminan kita itu di ini ya, validity diskriminan validity di HTMT ya. Tapi kita ambilnya ya HTMT yang bar chart ya. Seperti ini. Nanti kita bisa masukin saja ya. Jadi uji validitasnya kita agak kecilin ya. Kriteria HTMT itu harus kurang dari 0,90. Jadi konstruksinya nilai konstruk asal lebih tinggi daripada konstruk lainnya.
Kalau merah itu tandanya tidak terpenuhi ya. Kalau hitam diterima, kalau hijau itu sangat baik. Nah, nilai HTMT ini bisa dilihat dari hasil di atas, itu warnanya hijau. eh, Warna hijau dari HTMT menunjukkan hasil tersebut valid ya, jadi kurang dari 0,85 ya, ini valid nih, sangat baik ya. Kalau yang lainnya itu merah, menunjukkan hasil tersebut tidak valid, jadi lebih dari 0,90, jadi tidak terpenuhi ya. Kita ada di uji reliabilitas ya, yang tadi uji reliabilitas nanti tinggal di Smart PLS yang di konstruk reliability tadi saja. Nah, setelah itu nanti yang tadi kita copy paste saja, dan uji reliabilitas nanti kriteria ada callback alpha lebih dari 0,70, composite reliability lebih dari 0,70. Dari hasil di atas ini ya, X1, X2 dan M dikarenakan tidak reliable karena nilai belum memenuhi callback alpha yang 0,70, dan nilai composite reliability-nya itu masih di bawah 0,70. Sedangkan Y dikarenakan reliable karena lebih dari 0,70 dan nilai kompositnya lebih dari 70. Menurut Joseph Ayer ya. Dan ini untuk kalau selanjutnya kita ada di uji R-square. Kalau di uji R-square nanti lihatnya di sini. Nih, ini ada di uji R-square-nya. Ya, nanti bisa di copy paste aja. Nanti habis itu ditaruh di sini. Dari uji R-square itu menilai kemampuan variabel dependent, menjelaskan variabel dependent. Jadi ada kriteria itu ada 3. 0, di atas 0,75 itu kuat, di atas 0,50 itu moderat, di atas 0,25 itu lemah. Ya, dari data di atas dikatakan bahwa Y dikatakan moderat karena nilainya tuh 0,540 variabel, dan variabel Y sebesar 54 dipengaruhi variabel lain. Sedangkan kalau di uji F ya, nanti lihatnya di bawah uji R ini, F square ya. Di seperti ini hasilnya. Dan uji F itu ada 3 kriterianya juga. Di atas 0,25 itu lemah, di atas 0,15 itu sedang, di atas 0,35 itu kuat ya. Dari data di atas ya, dikatakan M ke Y itu sedang karena nilainya itu 0,218 ya. Sedangkan X1 ke Y-nya ini 0,35, jadi masih belum 32 ya, jadi belum 35, jadi kita masih dikatakan sedang juga. Dan X2 ke Y itu dikatakan ini ya, dikatakan lemah. Untuk KMS X1 ke Y itu dikatakan sedang karena masih di atas 1,5. Oke, yang terakhir ini ada di uji hipotesis. Kita kembali ke Smart PLS. Kalau uji hipotesis kita calculate lagi. Nanti ada di bootstrapping. Nah, ini kita start calculation. Oke. Nanti kita lihat di path coefficient. Nah, ini yang paling penting. Nanti di path coefficient kita bisa copy to Excel atau Word. Itu masih bisa ya. Jadi di uji hipotesisnya nanti seperti ini nih. Jadi kita hasilnya tuh lihat di p-value sama di t-statistik ya. Jadi berdasarkan hasil bootstrapping didapatkan nilai statistiknya tuh kita di 1056 nih, yang hasil yang ini. Dan p-valuesnya itu 0,95. Jadi pada hubungan M X dan X1 ke Y itu nilai tersebut tidak memenuhi kriteria signifikan sehingga variabel moderator tidak mampu memoderasi hubungan antara X1 ke Y, dalam artian variabel moderasi ini memperlemah hubungan antara X1 ke Y. Jadi bisa disimpulkan dari ini semuanya tuh kita variabel moderasi itu tidak signifikan dan pastinya lebih ke memperlemah hubungan antara X1 ke Y. Jadi nanti hipotesisnya yang di sini tuh malah semuanya tuh juga tidak signifikan ya, tidak signifikan soalnya kita warnanya merah semua. Kalau ada salah satu warna hijau itu nanti bisa ditulis saja ya.
kayak gitu. Oke, sekian ya penjelasan dari aku. Terima kasih ya. Terima kasih sudah menonton ataupun melihat ya. Dan see you next video dan terima kasih banyak. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan see you. Bye bye.